Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang multidimensi identitas dalam diri individu dan kelompok. Secara garis besarnya, multidimensi identitas diartikan sebagai cara pandang, ukuran, dan sudut pandang identitas seseorang yang berada dalam kelompok atau masyarakat. Identitas tersebut merupakan keadaan atau ciri khusus seseorang yang membedakan individu dan eksistensinya dalam masyarakat. Untuk memahami multidimensi identitas dalam diri individu dan kelompok, mari kita simak video penjelasannya berikut. Multidimensi identitas dalam diri individu dan kelompok. Seperti yang telah dijelaskan, multidimensi identitas merupakan cara pandang, ukuran, dan sudut pandang identitas seseorang yang berada dalam kelompok atau masyarakat. Identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat merupakan keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai eksistensi atau keberadaan seseorang di masyarakat. Mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar sebelah kiri paling atas menunjukkan gambar seorang nelayan. Ketika mendengar kata nelayan, kita akan berpikir bahwa nelayan itu adalah orang yang mencari pekerjaan di laut yang mengandalkan hasil tangkapan ikan. Kemudian kita akan berpikir nelayan itu hidupnya di garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Kemudian gambar sebelah kanan menunjukkan seorang petani. Petani identik dengan seseorang yang bekerja di sawah, yang bekerja di bawah terik matahari. Kemudian biasanya petani hidup di bawah garis kemiskinan atau dalam kategori miskin. Kemudian ada gambar di bawah, yaitu gambar tentara. Ketika mendengar kata tentara, kita akan berpikir bahwa tentara itu adalah orang yang gagah berani membela tanah air dan biasanya hidup berkecukupan. Maksud dari saya menampilkan gambar ini adalah dengan melihat gambar ini kita tahu bahwa ada ciri-ciri khusus seseorang dalam masyarakat. Kemudian faktor penyebab multidimensi identitas. Faktor yang pertama adalah adanya perbedaan cara pandang terhadap status dan peran seseorang dalam suatu kelompok. Maksud dari gambar ini adalah gambar seorang kepala desa yang menyelesaikan masalah. Bagi masyarakat desa, kepala desa bisa menyelesaikan semua masalah. Namun, bagi masyarakat perkotaan, kepala desa atau Pak Lurah dan segala macamnya belum tentu bisa menyelesaikan segala masalah. Contohnya dalam kasus pidana atau kasus hukum, maka yang berhak menentukan perkara tersebut adalah orang hukum, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua adalah keberagaman budaya dalam memandang identitas seseorang. Ini adalah gambar masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut aliran matrilinear, artinya segala keturunan atau garis keturunan berasalkan dari ibu. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat Jawa yang patrilineal, yang artinya garis keturunan berasal dari pihak ayah. Tentunya garis keturunan atau cara pandang ini mempengaruhi masyarakat tersebut dalam memandang sesuatu. Yang ketiga adalah ukuran yang berubah-ubah dan tidak sebanding dengan seseorang yang menyandang identitas. Ini adalah gambar dokter. Maksudnya adalah pada zaman dulu mungkin dokter bisa menyelesaikan segala penyakit. Contohnya ketika kita sakit, kita harus berobat kepada dokter. Namun pada zaman sekarang hal itu tentu berbeda.
ada spesialis-spesialis khusus tentang kesehatan. Misalnya ketika kita sakit jantung, maka kita harus datang ke dokter jantung, bukan ke dokter kulit. Begitulah. Ya, itulah video pembelajaran yang telah saya jelaskan. Semoga video pembelajaran tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.